चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और क्या, आड़ा तय करके ऊपर से ना नखरा। Amal? Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive ya. Terima kasih nih buat Bima Saputra dari Sulawesi Tenggara, Kang Owi dari Brebes, dan Boy dari Paseh Kambojan. Semoga istri dan bayinya selalu diberikan Halim Chandra dari Sumatera Utara, Ahmad Asirafulanam dari IKN. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Amal. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. किसका है ये? वो वारिस है। एक शर्त हो जाए, दोनों मिलके फिर इसको ट्राई मार। Di kota New Delhi, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang baik hati bernama Amal. Ia bekerja sebagai sopir bajai. Siang itu Amal sedang mengantarkan anak-anak SD pulang, dan hal itu Amal lakukan setiap hari. Amal yang dikenal pemuda baik dan jujur. Setelah selesai mengantarkan para bocil, Amal kemudian kembali menjemput seorang penumpang langganannya bernama Puja, yang berprofesi sebagai pedagang. Saat di perjalanan pulang, Puja dihampiri seorang anak jalanan yang meminta sedikit uang kepada Puja untuk makan. Akan tetapi Puja malah mengusir bocil tersebut. Akan tetapi bocil itu malah mengambil dompet milik Puja. Dengan spontan Puja pun berteriak maling. Amal mencoba mengejar bocil tersebut, namun Puja menahannya karena di dalam dompet tersebut tidak ada apa-apa. Namun Amal tetap mengejar bocil itu. Saat Amal berlari untuk mengejarnya di pertigaan jalan, Amal terkejut ketika melihat pria yang sudah terkapar tak berdaya. Ternyata pria itu tak sengaja tertabrak pengguna mobil. Namun pengemudi mobil itu malah kabur. Amal yang merasa bersalah, ia pun kemudian segera membawa pria ke rumah sakit. Di sisi lain, seorang pria tua yang bernama Jayaram, ia terlihat seperti gelandangan. Ia datang ke sebuah rumah makan untuk memesan sebuah minuman. Namun para pelayan tersebut tampak tak peduli dengan Jayaram. Ia pun protes, namun ia malah diusir oleh karyawan rumah makan tersebut. Sementara itu Amal yang berbeda di rumah sakit, ia dihampiri polisi untuk dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan. Amal menanyakan tentang kondisi pria, namun dokter berkata bahwa agar pria dirawat di rumah sakit untuk dilakukan beberapa tindakan. Setelah itu kita akan mengetahui kondisi pria. Saat di perjalanan mengantarkan Puja pulang, Amal merasa sangat bersalah. Jika ia tak mengejar bocil itu, mungkin ini semua tak akan terjadi. Namun Puja berusaha menenangkan Amal karena kecelakaan itu bukan salah Amal. Keesokan paginya, dokter membangunkan Amal yang tertidur di parkiran. Ia menanyakan tentang keluarga pria untuk menanggung biaya rumah sakit. Mengingat pria hanyalah anak jalanan yang mungkin tak memiliki orang tua. Amal yang merasa kasihan kepada pria, ia pun kemudian bersedia menanggung semua biaya rumah sakit pria. Ketika Amal sedang mengecek mesin bajainya, terdengar keributan seorang penumpang yang komplain karena tarif bajai terlalu mahal kepada sopir bajai yang bernama Raju. Ternyata itu memang ulah licik Raju untuk mendapatkan untung yang lebih. Raju sengaja mencari jalan yang lebih jauh dengan alasan jalur yang dilewati sedang macet. Tak berselang lama, Amal mendapatkan penumpang. Ternyata itu adalah Jayaram, seorang pria tua yang diusir dari rumah makan semalam. Jayaram meminta Amal mengantarnya ke taman kota. Saat di perjalanan tiba-tiba Jayaram batuk-batuk. Amal yang melihat hal itu merasa kasihan. Dan ia pun kemudian memberikan sebuah permen untuk radang tenggorokan. Saat itu juga mereka terjebak macet karena sedang ada pembangunan rel kereta MRT. Jayaram yang tak ingin terlambat, ia pun kemudian meminta Amal untuk mencari cara lain. Awalnya Amal menolaknya karena jalannya sangat jauh. Namun Jayaram tak mau. Hingga mereka pun sampai di alun-alun kota. Akan tetapi Jayaram malah marah dan protes. Ia berkata bahwa jika tujuan yang salah aku inginkan itu taman kota bukan alun-alun kota. Dengan sabar, Amal pun kemudian meminta Jayaram bayar setengah harga. Dan Amal juga meminta maaf karena salah dengar.
Lalu Jayaram pergi ke sebuah rumah makan. Di sana Jayaram menuliskan sesuatu dalam buku catatannya. Dan saat sedang menulis, ia merasa terganggu dengan suara penyanyi rumah makan itu kurang bagus. Ia pun kemudian menghentikan penyanyi tersebut. Namun, penyanyi itu malah menghina Jayaram. "Kayak suara kamu bagus saja," ungkap penyanyi tersebut. Saat Jayaram hendak pergi, ia pun kemudian menyanyikan sepenggal lagu dengan suara yang indah, membuat semua pengunjung kagum. Singkat cerita, Amal mendengar kabar jika Jayaram telah meninggal dunia. Saat itu juga anak laki-laki Jayaram yang bernama Vivek dan Haris mendatangi pengacara keluarga yang bernama Sapna. Haris dan Vivek meminta Sapna untuk segera membacakan wasiat almarhum ayahnya. Karena mereka berdua tak sabar ingin segera mendapatkan warisan ayahnya. Akan tetapi, almarhum berpesan pada Sapna jika surat wasiat itu akan dibacakan 30 hari setelah kematiannya. Haris protes, tak mungkin ia harus menunggu selama itu. Haris meminta agar Sapna membacakan surat wasiat itu sekarang saja. Akan tetapi, Sapna akan tetap amanah. Ia akan membacakan surat wasiat itu setelah 30 hari kematian almarhum. Lalu pelayan pribadi Jayaram yang bernama Suresh membujuk Sapna agar Sapna memajukan waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Akan tetapi, Sapna tidak mau melanggar amanah yang sudah diberikan almarhum. Di sisi lain, kondisi pria mulai membaik. Lalu Amal menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria. Pria menjelaskan bahwa aku sudah yatim piatu dan selama ini aku bekerja untuk Tuan Takur. Itu seorang mafia yang menaungi para pengemis jalanan. Mendengar hal itu, Amal hanya bisa terdiam dan merasa kasihan kepada pria. Sebelum pulang, Amal memberikan uang kepada seorang perawat agar perawat itu bisa menjaga pria dengan baik. Malam hari, di sebuah klub malam milik keluarga Jayaram, terlihat Vivek dan Suresh yang sedang pesta miras. Saat mereka berdua pun curhat, Suresh yang mabuk berat tanpa ia sadari, Suresh malah berkata bahwa selama ini aku sudah mengorbankan hidupku untuk keluarga Jayaram. Tapi aku kecewa karena aku tidak kebagian sedikit warisan almarhum. Vivek yang penasaran dengan wasiat itu, ia bertanya pada Suresh tentang isi wasiat itu. Akan tetapi Suresh juga masih belum tahu isi wasiat tersebut. Keesokan harinya, saat Amal tak sengaja melihat pamannya yang sedang menservis bajainya, Amal bertanya apa yang telah terjadi. Paman berkata jika karburatornya sudah rusak dan harus diganti. Lalu paman berkata jika Amal bisa memperbaikinya maka ambil saja bajainya untukmu. Karena paman sudah lelah. Akan tetapi saat ini Amal sudah tidak punya lagi. Singkat cerita, Amal pun pulang ke rumah. Saat itu ibu terlihat sangat khawatir dengan Amal. Karena ternyata sudah 3 hari Amal tidak pulang. Lalu ibunya meminta Amal untuk segera menikah. Karena dirinya sudah mulai tua dan tak tahu kapan akan mati. Ibu meminta Amal untuk bekerja di kantor pos bersama pamannya dan berhenti untuk narik bajai. Karena tak lama lagi akan tergantikan oleh kereta cepat yang sedang dibangun oleh pemerintah. Amal tak banyak bicara karena ia sangat lelah dan saking lelahnya, Amal malah tertidur ketika ibu mengajak Amal untuk berbicara. Kemudian di sisi lain, terlihat Vivek yang sedang memohon kepada Takur untuk memberinya kesempatan lagi. Vivek meminta keinginan kepada Takur karena ia belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Vivek berjanji bahwa ia akan segera melunasi hutang-hutangnya setelah ia mendapatkan warisan dari ayahnya. Hari itu, Amal yang sedang mengantarkan Puja. Ia terlihat sangat terburu-buru hingga ia tak sengaja menabrakkan bajainya Raju. Melihat hal itu membuat Raju sangat emosi. Ia pun kemudian meminta Amal untuk ganti rugi. Saat Raju sedang marah-marah kepada Amal, tiba-tiba penumpang Raju kabur. Ia pun mengejar penumpang tersebut karena belum bayar. Melihat ada kesempatan, Amal pun pergi meninggalkan Raju. Amal meminta maaf kepada Puja karena beberapa hari ini Amal kurang tidur sehingga ia tidak bisa fokus. Aku harus bekerja hingga larut malam untuk mencari biaya rumah sakit pria, ungkap Amal. Saat itu Puja berkata bahwa pria bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak bersalah dan rumah sakit akan membuat tagihan pasiennya membengkak. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Akan tetapi, Amal tidak terlalu mempedulikan perkataan Puja karena menurut Amal melakukan sebuah kebaikan itu tak ada ruginya. Amal pun kemudian merawat pria dengan sangat baik. Saat itu pria berkata jika Amal adalah pria pengecut karena tidak berani menembak Puja. Pria tahu jika Amal menyukai Puja. Di sisi lain, Suresh menelpon Vivek. Sapna menyuruhku untuk mencari supir bajai bernama Amal. Dan aku yakin jika Amal ini pasti akan mendapatkan sebagian kekayaan Jayaram, ungkap Suresh. Dengar hal itu, Vivek terkejut siapa Amal. Kenapa Jayaram mau memberikan hartanya kepada Amal? Lalu Suresh berkata bahwa
Aku tidak akan mencari Amal asalkan Vivek mau memberikan sebagian harta warisan almarhum. Mendengar hal itu, Vivek malah marah. Kemudian, Suresh mulai mencari keberadaan Amal dan setelah beberapa hari akhirnya Suresh berhasil menemukan Amal. Saat itu Suresh mengaku jika ia adalah teman ayahnya Amal. Suresh mencoba mengulik tentang kehidupan Amal dan siapa Amal sebenarnya. Amal tak menaruh curiga sedikit pun. Ia menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur. Setelah sesampainya di tujuan, Suresh ia memberikan 100 rupiah kepada Amal dan pergi begitu saja. Amal kaget karena uang yang Suresh berikan terlalu banyak. Amal kemudian mencari keberadaan Suresh untuk memberikan kembaliannya. Lalu Suresh menelpon Sapna. Ia berkata bahwa belum bisa menemukan keberadaan Amal. Butuh beberapa hari lagi untuk menemukan keberadaan Amal. Amal yang baru saja tiba di rumah sakit, ia dihampiri dokter yang merawat pria dan memberitahu Amal bahwa ada pembekuan darah di otak pria dan harus segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawa pria. Dan biaya operasi itu membutuhkan biaya kurang lebih 20 juta rupiah. Dengar hal itu, Amal merasa sangat sedih. Ia merasa sangat bersalah. Amal pun berkata jika ia menanggung semua biaya operasi pria. Siang itu, Amal menjemput salah satu anak sekolah kaya langganannya. Sampainya di rumah, Amal memberanikan diri untuk meminjam uang kepada ayah anak tersebut dan menceritakan semua kepadanya. Mendengar hal itu membuat ayah anak tersebut terkejut karena itu adalah uang yang sangat banyak. Sedangkan profesi Amal saat ini hanyalah seorang supir bajai. Amal tak mungkin bisa melunasi hutang sebanyak itu. Tapi ia akan berusaha dan membicarakannya terlebih dahulu dengan istrinya. Amal merasa sangat bingung dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Malam itu, Amal berniat untuk meminjam uang kepada Puja. Tapi sesampainya di rumah Puja, Amal langsung mengurungkan niatnya. Ingat Puja hanyalah seorang pedagang biasa. Di sisi lain, terlihat Vivek yang sedang bermain judi di sebuah bar milik Jayaram. Itu, Vivek ketiban sial, ia malah kalah banyak di permainan tersebut. Lalu, Vivek berniat untuk meminjam uang ke kasir. Pada awalnya Mbak Kasir menolak permintaan Vivek. Namun Vivek mengancam jika nanti wasiat sudah dibacakan dan Vivek jadi pemilik bar ini, ia akan mempermalukannya dan memecatnya. Sementara itu ayah dari anak langganan bajainya Amal menceritakan hal tadi siang kepada istrinya dan ternyata istrinya itu adalah Sapna. Mendengar hal itu Sapna mengabaikan pembicaraan suaminya tanpa Sapna tanyakan siapa nama supir bajai tersebut. Di sisi lain, Suresh secara diam-diam menyelinap masuk ke ruangan kerja Sapna untuk mencari tahu tentang isi wasiat tersebut. Untuk melancarkan aksinya, Suresh telah memberikan sejumlah uang kepada pembantu Sapna dan menyogok para pembantu Sapna agar mereka membiarkan Suresh masuk. Pada akhirnya, Suresh pun berhasil menemukan surat wasiat tersebut. Ia terkejut ketika mengetahui isi wasiat tersebut. Dan ternyata isi surat wasiat adalah selama 2 tahun lebih Jayaram berpura-pura menjadi orang miskin. Hal itu ia lakukan untuk mencari seorang yang baik dan memiliki hati seperti malaikat. Karena semua anaknya memiliki sifat dan sikap yang buruk. Jayaram tak ingin jika kekayaannya dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Baginya Jayaram orang yang baik dan jujur, yang pantas menerima warisannya. Dan saat bertemu dengan Amal, Jayaram merasa jika Amal orang yang tepat. Lalu Suresh menelpon Vivek, akan tetapi Vivek tak menjawab teleponnya karena ia sibuk bermain judi. Esokan harinya, Amal menelpon dokter untuk menanyakan keadaan pria. Akan tetapi dokter itu berkata bahwa jika pria harus segera dioperasi karena ada gumpalan darah pada otaknya. Mendengar hal itu, Amal pun segera pergi ke Tuan Takur dan menceritakan semua kepada Takur. Akan tetapi Takur menolak untuk membantu Amal karena itu bukanlah tanggung jawabnya. Amal yang bingung harus bagaimana lagi, ia pun kemudian memutuskan untuk menjual becaknya. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, setelah menjual bajainya, Amal pergi ke rumah sakit. Akan tetapi sesampainya di sana, dokter mengabarkan jika nyawa pria tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Amal sangat terkejut. Terlebih ketika Amal melihat pria telah terbujur kaku, membuat Amal merasa sangat sedih. Setelah mengurus jenazah pria, Amal pun kemudian memutuskan untuk pulang tanpa Amal ketahui. Ternyata Suresh diam-diam membuntuti Amal hingga ke rumahnya. Kini Amal tidak memiliki apa-apa. Ia sudah tidak bisa narik bajai lagi. Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk bekerja di kantor pos sebagai petugas kebersihan. Sementara itu, Puja menanyakan tentang Amal kepada Raju. Karena beberapa hari ini ia tak melihat Amal. Raju berkata bahwa Amal menyuruhku untuk mengantarkan Puja. Karena saat ini Amal bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor pos. Keesokan harinya, Puja memutuskan untuk pergi ke rumah Amal. Sampainya di rumah, ia bertemu dengan ibunya Amal, menanyakan tentang Amal. Ibu selalu memijat kaki Amal ketika Amal pulang kerja. Lama Puja datang membawa sesuatu di tangannya. Dan ternyata Puja diam-diam membelikan seperempat bajai untuk Amal.
agar Amal bisa memperbaiki bajai pamannya dan bisa mengantarkan atau menjemput Puja lagi seperti biasanya. Puja juga menjelaskan bahwa itu sebagai tanda mahar dari Puja untuk melamar Amal. Ternyata Puja juga mencintai Amal. Hal itu tentu saja membuat Amal sangat bahagia. Dan mereka pun kemudian resmi bertunangan. Di sisi lain, Suresh menelpon Sapna dan memberitahu jika dirinya berhasil menemukan keberadaan Amal dan ia akan membawa Amal ke kantornya besok. Tak berselang lama, Vivek datang ke rumah Suresh untuk membicarakan wasiat ayahnya. Saat itu Suresh pun kemudian menceritakan semua tentang Amal. Karena setelah beberapa hari ia memata-matai Amal. Akhirnya Suresh tahu jika ini adalah seorang pemuda yang baik dan besok dia akan mengantarkan Amal menemui Sapna. Suresh juga berkata bahwa ia akan membatalkan rencana jahat yang telah mereka sepakati. Mendengar hal itu kemudian membuat Vivek sangat marah. Karena malah orang lain yang dapat warisan bukan dirinya yang jelas-jelas adalah anak kandung Jayaram. Lalu Vivek menawarkan bahwa ia akan memberikan 30% harta warisan kepada Suresh. Dengan syarat Suresh jangan pernah membawa Amal kepada Sapna. Akan tetapi Suresh menolak. Vivek yang marah, ia pun kemudian langsung menghabisi Suresh hingga meregang nyawa. Setelah berhasil membunuh Suresh, Vivek pun kemudian membuang semua catatan yang berkaitan dengan Amal. Dan Vivek membuang mayat Suresh di tempat penampungan sampah. Sementara itu, Amal kemudian berhasil memperbaiki bajai milik pamannya. Amal sangat bahagia karena ia bisa bekerja lagi menjadi sopir bajai. Dan kebahagiaan Amal bertambah karena saat ini ada Puja yang selalu ada di sampingnya. Lalu Puja kemudian mengajak Amal untuk makan malam bersama. Dan Puja meminta Amal untuk menjemputnya nanti di pukul 5 sore. Hal itu kemudian membuat Amal sangat bahagia. Dan Amal pun kemudian menyanggupinya. Di sisi lain, sopir Jayaram pergi untuk menjemput Suresh. Tapi sesampainya di sana, ia tak berjumpa dengan Suresh. Sehingga hari itu juga sopir Suresh pun langsung mengantarkan Sapna ke rumah Amal. Sayangnya saat itu Amal sedang bekerja. Sapna pun kemudian memutuskan mencari Amal di tempat biasa Amal mangkal. Lalu Sapna menanyakan tentang Amal kepada Raju. Raju berkata jika setiap siang Amal selalu mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Seketika Sapna teringat dengan seorang sopir bajai yang selalu mengantarkan anaknya. Ia pun kemudian pergi bergegas ke sekolah anaknya dan bertanya kepada guru tentang sopir bajai yang selalu mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Guru memberitahu bahwa sopir itu bernama Amal. Mendengar hal itu Sapna pun terkejut. Ia pun segera pulang ke rumahnya. Tak berselang lama, ia melihat Amal yang baru saja tiba mengantarkan anaknya Sapna pulang sekolah. Dan pada akhirnya Sapna pun kemudian berhasil bertemu Amal. Sapna meminta untuk ikut ke kantornya. Awalnya Amal menolak karena sudah ada janji dengan Puja. Sapna kemudian menjelaskan bahwa jika pria tua yang dulu pernah diberikan permen radang tenggorokan oleh Amal telah meninggal dunia dan dia menuliskan sebuah surat untuk Amal. Singkat cerita, Amal pun tiba di kantor Sapna. Lalu Sapna meminta Amal untuk membaca isi surat wasiat tersebut. Saat membaca surat tersebut, Amal hanya bisa tersenyum saat Sapna akan menjelaskan isi wasiat tersebut. Malah mendapatkan telepon dari polisi tentang hilangnya Suresh. Sapna meminta Amal untuk menunggu di luar karena ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Amal pun kemudian pergi keluar sambil membawa kertas wasiat yang Jayaram berikan. Karena waktu semakin sore, Amal pun kemudian memutuskan untuk pergi dari kantor Sapna karena ia ada janji dengan Puja. Tanpa berpamitan, Amal pun kemudian langsung pergi dari kantor Sapna. Saat itu juga Amal berpapasan dengan Vivek. Tapi Vivek tak menyadari siapa pria yang baru saja berpapasan dengannya. Sampainya di rumah, Vivek terkejut ketika Sapna memanggil nama Amal. Sebelum Amal pergi, Amal malah memberikan kertas tersebut kepada seorang anak jalanan yang ada di dekat rumah Sapna. Setelah membaca surat tersebut, pengemis mencoba memanggil Amal tapi malah pergi begitu saja. Lalu ia memanggil anak Sapna dan menjelaskan kepada anak Sapna jika kertas yang diberikan sopir bajai ini kemungkinan saja berisi kata-kata penting. Mendengar hal itu, anak Sapna spontan berkata, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah sekolah dan tidak bisa membaca tahu itu adalah surat penting. Dan ternyata Amal tidak membaca. Ia tak paham dari isi surat tersebut. Dan pada akhirnya, kertas itu pun digunakan pengemis kecil untuk menggambar. Sementara itu, Sapna mencari dan mengejar Amal. Tapi Sapna telat karena Amal sudah pergi. Meski begitu, Sapna akan tetap memberikan harta Jayaram itu kepada Amal. Dan tanpa Amal sadari, kini dirinya sudah menjadi salah satu orang terkaya di India. Dan mewarisi seluruh harta kekayaan Jayaram. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Teman-teman, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi sebuah sesuatu yang besar nantinya. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita melakukan sesuatu kebaikan walaupun sekecil apapun. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.
Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.